Udah masuk semua? Udah ya. Bismillah, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Coba kita punya yel-yel nggak nih? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, tapi jangan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jangan gitu. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulahu ba'da. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya berupa kesehatan ya, dan juga kenikmatan baik itu nikmat sehat ataupun nikmat iman. Di sini sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit enggak? Enggak ya. Ada yang sakit hati? Wah, kenapa itu? Sakit hati kenapa itu? Itu termasuk sakit juga berarti ya? Termasuk sakit berarti harus diobati. Apa obatnya kira-kira? Apa? Al-Quran. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian selawat seiring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepadanya, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini santrinya ada berapa orang? Kurang lebihnya 50 sampai 60 ya? Ya banyak ya, Masya Allah. Baik, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama Ana Sinta Bella, biasa boleh dipanggil Teh Sinta atau Teh Bella gitu. Ada yang udah pernah kenal Ana belum? Kayaknya siapa? Yang udah pernah kenal, kayaknya ada 1-2 orang yang kenal sama Ana. Siapa yang kenal? Siapa? Safara kenal sama Ana. Safara dari mana? Bogor. Kenalnya di mana? Oh, terakhir kali di sini ya, misalnya terakhir ya. Paling yang Ana kenal tuh tinggal Sofi. Ya, Sofi. Siapa lagi ya? Siapa lagi yang udah kenal? Ya, paling Sofi sama ini berdua aja ya. Ya, jadi dulu Ana pernah menghafal di sini tahun 2018. Jauh ya, tahun 2018. Mungkin masih pada sekolah di tempat daerah masing-masing atau mungkin ada yang masih kuliah. Ada yang di sini udah lulus kuliah? Ada? Siapa? Oh, dari mana asalnya? Dari mana? Jakarta. Ya, jadi Ana tahun 2018 menghafal di sini, terus mulai bulan Januari 2019 itu Ana ngabdi, kemudian tahun 2000 sama tahun yang sama itu bulan Februari baru Ana keluar dari pondok setelah ngabdi gitu. Nah, terus setelah berkelana kemana-mana setahun, Ana kembali lagi ke sini mengabdikan diri untuk menjadi mahfizah waktu itu. Tahun 2020 ya, tahun 2020 sampai tahun 2022 ya terakhir ketemu ya, tahun 2022. Jadi sekitar 1,5 tahun di sini. Gitu ya. Jadi ketika Ana balik lagi ke sini tuh ngerasa kayak oh iya, ini udah kayak keluarga sendiri gitu. Walaupun mungkin Ana belum kenal sama antum semua, tapi kayak merasa oh iya dulu suasana tuh kayak gini, jadi kelihatannya akrab gitu sama suasana, udah terbiasa sama di sini gitu. Ya mungkin kalau misalkan ngeliat Ana kok kayak udah biasa banget di sini, karena memang dulu Ana tinggalnya lama di sini sekitar 1,5 tahun. Dari mulai nyantri berarti kurang lebih ada 2 tahunan. 2 tahunan di sini. Gitu ya. Di sini yang lulus SMP ada?
Yang lulus SMP siapa aja angkat tangannya? Lulus SMP ya. Kalau yang SD ada lulus SD? Oh ada, ini lulus SD semua yang ini yang angkat tangan. Masya Allah ya. Motivasinya, coba sebutin satu orang motivasi menghafal Quran apa? Coba dari yang lulus SD dulu deh. Yang imut-imut. Ayo, siapa? Ya, siapa? Yang jilbab hijau. Motivasi menghafal Quran apa? Amin, Masya Allah ya. Emang iya motivasi Al-Quran itu pasti nggak akan jauh-jauh dari dengan yang namanya surga ya. Apalagi ketika orang itu menghafal Quran dan orang itu selesai menghafal Quran, itu ibaratnya seluruh hidupnya itu udah ditanggung sama Allah gitu. Udah ditanggung, mau rezekinya, mau hidupnya, mau urusan dunianya. Ketika manusia itu berserah di sama Allah tuh pasti Allah tuh akan atur aja gitu ya. Makanya ketika teman-teman di sini menghafal, apalagi mungkin masih ada penghafal pemula, harus tetap semangat walaupun mungkin sampai nangis-nangis, ustazah ana nggak bisa, ana nggak nggak lancar-lancar gitu ya. Tetap harus semangat ya, karena balik lagi harus kembali ke motivasinya gitu ya. Motivasi ke sini apa, susahnya menghafal ke sini tuh perjuangannya seperti apa, pasti nggak butuh uang yang sedikit gitu kan. Mesti kalau misalkan yang dari jauh-jauh nih, ada yang dari Lombok, dari NTT, dari Sumatera kan, perjuangannya jalan ke sini udah capek, naik bis gitu kan. Mungkin ada yang kesasar nggak ada ya. Soalnya dulu nggak suka, kadang ada yang kesasar gitu kan, karena ini ke pedalaman, masuk ke dalam, jadi kayak belok-beloknya karena nggak hafal gitu, jadi suka kesasar ke sebelah gitu ya. Jadi harus kembali lagi ke motivasi awal gitu, kembali ke jalan niat kita tuh mau ngapain di sini gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit motivasi dari Ana. Nah, kemudian di sini Ana mau menyampaikan sedikit materi ya, atau mungkin bisa disebut dengan kajian ya, atau diskusi bersama. Itu tentang tafsir Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Ada yang udah hafal? Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Ada yang udah hafal? Sudah? Ada yang udah hafal ya? Berapa orang yang sudah hafal Al-Hujurat ayat 11 sampai 12? Siapa namanya tadi ini yang udah hafal? Siapa? Ulah. Udah paham maknanya belum? Yang kamu pahamin apa? Ya. Selain itu, selanjutnya ada lagi. Ayo apa? Oh iya, menggibah. Ya benar ya. Berarti nanti ada beberapa makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 ya. Nah, di sini Ana akan menjelaskan sedikit tentang makna tersebut. Jadi harapannya buat teman-teman semua nanti diperhatikan, karena barangkali nanti Ana mau bertanya ya, mau menunjuk gitu ya. Nanti jadi bisa langsung menjawab gitu ya. Sebelumnya Ana pengen satu orang coba bacakan ayat yang 11. Siapa yang bersedia?
Ayo yang bersedia baca Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Dibaca aja sama artinya. Ada yang bersedia? Ayo, ini melatih keberanian. Kan kita kan cuma sama teman-teman aja gitu ya, apalagi cuman dibaca, bukan kayak setoran atau menghafal di umum gitu. Ayo coba latihan untuk melatih keberanian. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ada yang berani? Angkat tangannya? Ya. Coba sebutin namanya siapa? Salsa. Oh ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul Azim. Artinya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang munafik. Iya. Untuk yang selanjutnya ayat 12, ada yang bersedia baca? Ayat ke-12-nya. Ayo siapa? Yang berani? Ayo, masa nggak berani cuma baca aja? Ayo, siapa yang berani? Kalau misalkan nggak ada yang angkat tangan, Ana yang nunjuk. Oh ya, silahkan. Sebutin namanya siapa? Fadila. Ya. Saja sasu. Ya, artinya ya, ini ayat 12 ya. Kalau untuk ayat 13, ada yang mau bersedia baca? Ayo, siapa yang bersedia baca Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13? Gak apa-apa, nyantai aja sama Ana mah, nggak nyantai aja ya. Karena bukan sama ustazah. Nanti aja kita kan sambil ngobrol-ngobrol boleh. Bisa ngobrol sama Ana, bukan ngobrol sama temen ya. Siapa yang berani? Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya. Ya tadi surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 ya. Pada nyimak semua enggak? Nyimak. Ya, jadi kalau misalkan menyimak pasti udah kebayang ya. Jadi kayak kebayang oh ini maksudnya apa gitu ya. Tapi maksud dari surat Al-Hujurat ini lebih ke pada akhlak. Ya, jadi Quran surah Al-Hujurat ini berbicara tentang akhlak seorang muslim ya, atau akhlak seseorang itu harusnya tuh seperti apa gitu ya. Nah, kalau untuk kajian tafsir itu sebetulnya ada beberapa metode, ada sekitar 4 metode ya. Yang udah kuliah siapa di sini? Yang udah ini lulus? Teteh ya. Jurusan apa? Tafsir juga ya. Udah selesai di mana? IIKI. Oh iya. Ya, bisa ada 4 metode ya Teh ya. Ada 4 metode. Salah satunya metode tahlili. Jadi metode tahlili mah itu menguraikan satu ayat gitu ya, menguraikan satu ayat. Jadi diulik lagi, misalkan Quran surah Al-Hujurat itu nanti ada apa? Ada asbabun nuzul tentang apa, terus kata kuncinya itu apa, terus nanti setelah itu baru ke kajian tafsirnya. Gitu ya, baru ke kajian tafsirnya. Kalau untuk yang metode satu lagi itu ada yang terbaru namanya metode maudhu'i. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Belum. Ya, itu metode maudhu'i itu dia metode yang tafsirannya itu kumpulan dari kata yang sama atau maksud yang sama. Gitu ya. Jadi kayak misalkan nih tentang apa ya? Misalkan tentang zikir. Zikir tuh nanti ada berapa ayat gitu ya, disebutin dalam Al-Quran ayat tentang zikir itu ada berapa ayat gitu ya, jadi dihitung dari beberapa banyak katanya gitu ya. Nah kemudian itu kalau untuk asbabun nuzul di Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ya, itu ada yang tahu nggak atau di Qurannya ada asbabun nuzulnya? Biasanya kan suka ada ya asbabun nuzul di Qurannya. Ada yang tahu belum? Nggak ada ya? Nah, jadi asbabun nuzul ayat 11 ini itu awalnya ketika Rasulullah itu melihat ya tingkah laku kabilah dari Bani Tamim. Dari Bani Tamim ya, itu mereka itu menggunjing sahabat Nabi. Gitu, menggunjing sahabat Nabi. Apa yang mereka omongin? Yang mereka bicarakan itu tentang mereka tuh kan kalau sahabat Nabi kan sederhana banget ya, sederhana atau mungkin bisa dikatakan tuh kasarnya tuh mungkin kayak miskin, padahal mereka nggak miskin, tapi lebih ke sederhana gitu. Jadi mereka itu saling saling membicarakan sahabat Nabi gitu, kayak membicarakan terus mengolok-olok gitu kan ya, padahal nggak boleh gitu ya. Jadi tentang asbabun nuzul ini aja udah jelas gitu. Jadi kayak kita mau ada kekurangan apapun di dalam diri seorang, kita tuh nggak boleh ngomongin gitu ya, nggak boleh kita menggunjing, nggak boleh kita ngolok-ngolok, nggak boleh kita ya jangan tidur nggak boleh kita menghina gitu ya. Menghina itu kalau misalkan bahasa modernnya apa? Bully ya, bullying ya. Kalau bullying itu ada 2 jenis ya, 2 jenis. Jadi yang diucapkan langsung sama yang enggak diucapkan. Kalau yang diucapkan misalnya nih, ih kamu hitam banget sih, gitu. Orangnya tersinggung, ya, ih kamu mah jelek banget sih, gitu. Nggak boleh, ya itu mah nggak boleh. Kalau misalkan bullying yang
tidak secara langsung. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Gimana? Apa? Iya, menjauhi teman bisa, atau misalnya kayak gitu, misalkan begitu doang, itu termasuk bullying juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak lagi sebel sama orang, atau misalkan orang itu kelihatan aneh, kita nggak boleh kayak aneh banget sih gitu, nggak boleh ya, karena itu termasuk bullying. Karena kalau misalkan kita diperlakukan seperti itu, pasti kita nggak akan suka, nggak bakal mau, nggak akan enak gitu ya. Kenapa? Oh iya, enggak. Jadi nggak boleh ya, apa namanya, menghina, mengolok gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk apa ayat yang 12-nya, ada yang ini, ada nggak sih Al-Quran yang ada ininya, asbab nuzulnya? Ini suka ada catatan di atasnya atau di bawahnya. Tadi ayat 12 yang menyimak berbicara tentang apa itu? Tentang bersangka buruk ya, ya tentang bersangka buruk gitu ya. Ya, jadi ayat ini tuh kalau menurut riwayat itu dari Ibnu Munzir ya, atau dari Ibnu Jurayj, itu dalam tafsirnya itu mengatakan, jadi kan setiap ayat itu nggak pasti setiap ayat itu ada asbabun nuzulnya. Ya, jadi kalau misalkan kita bilang setiap ayat ada asbabun nuzulnya, itu belum tentu. Ya, jadi setiap ayat dalam Al-Qur'an belum tentu ada asbabun nuzulnya. Jadi kayak misalnya ayat ini nggak punya asbabun nuzul, berarti langsung masuk ke tafsirnya. Gitu ya, menurut ulama, menurut sahabat gitu ya. Jadi nggak pasti ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau untuk ayat 12 ini itu kejadiannya ketika Salman ya, atau sahabat Nabi itu makan gitu. Nah, terus beliau tuh tidur, tapi tidurnya ngorok. Siapa yang tidak suka ngorok? Ayo siapa? Ya. Nah, kemudian ada orang yang tahu si Salman ini tidurnya ngorok. Nah, terus si yang tahu ini dia menyebarkan, Salman itu ngorok loh tidurnya, ke semua orang gitu ya. Si Salman tidurnya ngorok loh gitu ya. Jadi makanya lah turunnya ayat ini gitu. Makanya kalau misalkan ada orang tidur ngorok, ya udah biarin aja, jangan kayak dia tidurnya ngorok gitu ya, semuanya disebarin ya. Karena kan kalau misalkan tidur tuh kan kita ada di bawah alam di alam bawah sadar ya. Jadi kita nggak sadar gitu, mengontrol sendiri juga susah. Nah, kalau misalkan ada teman yang ngorok, itu harus ya dibangunin aja. Karena takut kalau misalkan ngorok itu kan yang bagian katupnya kebuka gitu ya. Takut dia kesedak, bangun tiba-tiba langsung ya, langsung apa namanya tuh, keselak gitu kan, bahaya. Jadi ketutup apa namanya paru-parunya. Gitu ya. Makanya jangan dianggap sepele gitu, walaupun sekedar ngorok aja. Apalagi kalau misalkan dia ngoroknya udah yang keras gitu ya, tuh dibangun aja karena takutnya bahaya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang apa namanya ayat 13 itu ini dari tafsir Al-Misbah ya. Jadi untuk yang tafsir Al-Hujurat ini mengambil dari beberapa kitab tafsir, itu ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Al-Maraghi ya. Yang kalian tahu kitab tafsir itu apa aja coba? Jalalain ya. Terus apa lagi? Siapa? Tafsir Sawi. Oh, tafsir Sawi. Ada lagi yang terkenal banget. Tafsir apa? Ibnu Katsir. Ada yang kenal? Iya, Ibnu Katsir. Ada yang kenal lagi? Tafsir apa lagi? Nah, itu ya nanti dipelajarin lagi. Makanya kalau misalkan kita menghafal Quran itu nggak cukup cuma sekedar menghafal gitu. Jadi setidaknya kita tahu maknanya gitu ya, maknanya surat ini apa, ayat ini apa gitu ya. Nah, kalau untuk ayat yang ke-13 ini itu bertepatan ketika Abu Hind itu
yang beliau itu kesehariannya tuh pekerjaannya seorang pembekam. Jadi suka ngebekamin orang gitu ketika sakit atau enggak gitu ya. Di sini ada yang bisa bekam? Ada yang bisa bekam di sini? Ada, bisa. Ya, itu ya kalau misalkan dibekam. Nah, kemudian Nabi ini minta sama Bani Bayadhah untuk menikahkan putri Abu Hind gitu. Tapi beliau tuh nggak mau. Ya, beliau tuh nggak mau gitu. Dengan alasan itu nggak wajar kalau misalkan menikahkan putrinya itu dengan bekas atau mantan budak. Jadi ibaratnya kayak nggak level gitu. Saya ya sih aku punya putri kesayangan, tapi kalau dinikahin sama mantan budak gitu ya. Jadi beliau itu kurang suka gitu, kurang srek gitu ya. Jadi sejarah tentang itu. Kalau tadi ayat 13 berbicara tentang apa? Ya, derajat seorang di sisi Allah. Nah, itu ya. Jadi maksudnya di sini tuh mau dia mantan budak, mau dia misalkan mantan narapidana sekalipun ya, kita nggak bisa kayak bilang dia tuh selalu buruk gitu. Karena ketika dia keluar, kita nggak tahu apa yang dia lakukan ketika dalam penjara gitu misalnya ya. Mungkin dia rajin ngaji, mungkin setelah dia di penjara itu akhirnya beliau sholat, bertaubat, sadar maka kesalahannya gitu ya. Apalagi kalau misalkan nih teman-teman di sini ada yang habis bikin salah, habis marahin ustazah gitu kan. Ada yang pernah dimarahin nggak? Ayah ngangkat tangan itu siapa? Ada yang pernah dimarahin ustazah nggak? Ya jangan sampai dimarahin ustazah ya. Ya makanya kalau misalkan di sini harus yang baik-baik karena kan kebanyakan dari jauh. Ya, kebanyakan dari jauh. Jadi yang baik-baik di sini tuh ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang dimarahin ustazah, jangan terus dijauhin. Ih dia mah kayak gitu, ih dia mah kayak gitu. Ya, nggak boleh. Tapi justru mungkin kita harusnya ngedeketin gitu. Kamu kenapa gitu. Jadi barangkali setelah dia dimarahin, setelah dia setelah dia dinasihat sama ustazah, jadi kayak makin sadar gitu ya. Jadi kayak lebih baik lagi ke depannya. Karena kita nggak tahu ketika kita melihat orang yang salah kan belum tentu kita tuh juga lebih baik dari dia gitu ya. Jadi tentang asbabun nuzul ayat 11, 12 dan 13 ya. Nah, kemudian kalau untuk surat Al-Hujurat itu kan per ayatnya ada kata kuncinya ya. Ada beberapa kata kunci pentingnya. Coba dibuka dulu. Dibuka dulu surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 ya. Di sini ada kata kunci tentang yadhhar. Yadhhar. Ada yang nemu? Ada ayat keberapa? Ayat 11 ya. Itu artinya apa? Ada ini kan Quran perkata tentang mengolok-olok ya. Jadi yadhhar itu mengolok-olok ya. Jadi ada kata kuncinya gitu. Nah, kemudian ada kata kunci qaum. Ada di ayat keberapa? Ayat 11 juga ya. Qaum itu artinya tentang kaum ya. Jadi kayak sekelompok orang. Ya, sekelompok laki-laki ataupun sekelompok perempuan. Gitu ya. Nah, kemudian ada kata kunci juga wala talmizu. Di ayat keberapa? Ayat 11 juga ya. Artinya apa? Jangan saling mencela ya. Kemudian al-dhon ayat ke 12 tentang prasangka ya. Kemudian ada juga tajassasu ayat ke berapa? 12 tentang mencari-cari kesalahan. Terus ada lagi yaltab ayat 12 tentang apa? Menggunjing ya, tentang menggunjing. Terus masih ada yang lainnya lagi syu'uban ayat ke 13 tentang berbangsa-bangsa ya. Kemudian qabail ayat ke 13 ya, tentang
tentang bersuku-suku ya, qabail, tentang bersuku-suku. Nah, setelah kita tahu nih tentang apa asbabun nuzulnya, kata kuncinya ada ya. Ada juga tentang munasabah ya. Ada yang tahu munasabah? Tentang munasabah itu apa? Apa? Kesinambungan ya. Jadi di sini ada yang hafalannya udah 10 juz. Ada yang udah 10 juz ijadah? Belum ya, karena masih baru semua atau karena malu-malu? Malu-malu ya. Jadi kan kita kalau misalkan menghafal Quran suka ini nggak sih, suka apa namanya, suka oh ini ayat, misalkan ayat kelima kok dia sama ya pembahasannya sama ayat ke 10 misalnya. Jadi itu yang dinamakan dengan munasabah. Jadi kayak berkesinambungan gitu ya. Jadi ayat kelima nyambung ke ayat ke 10. Ayo coba yang kepalanya menunduk, kepalanya yang ini. Coba diangkat lagi. Coba diangkat lagi ya, duduk yang tegap. Coba tangannya dua-duanya diangkat. Diangkat. Coba kalau mau nguap aja. Wah. Ya. Coba takbir dulu biar semangat ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Jadi harus semangat lagi ya, biar nanti kalau misalkan anak tanya ini tentang apa, atau ustazah nanya ini tentang apa tadi kajiannya. Tentang? Ayo, tadi udah jelasin loh beberapa setengahnya. Tentang akhlak seorang muslim di tentang ayat Al-Hujurat ayat keberapa? 13. Jadi kalau misalkan tanya harus yang apa beruntun gitu, jangan tentang akhlak. Nanti tanya lagi akhlaknya gimana gitu. Jangan gitu ya, tapi tanya tentang akhlak itu tafsir Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 gitu ya. Jadi kalau misalkan tanyain yang lengkap gitu ya. Jadi lanjut lagi, kalau untuk munasabah itu artinya kesinambungan ya, berkesinambungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau surah yang satu dengan surah yang lain gitu. Nah ini munasabah juga ke ayat surah sebelumnya dan surah ke sesudahnya gitu ya. Kalau untuk ke surah yang sebelumnya itu surah ayat apa, surah ke sebelumnya surah apa? Sebelum Al-Hujurat, Al-Fat ya. Jadi kalau untuk Al-Fat itu menjelaskan tentang memerangi orang kafir. Kalau untuk surat Al-Hujurat itu memerangi kaum bugot. Ya, jadi sama-sama memerangi kaum bugot gitu ya. Kemudian dua surah ini tuh sama-sama mengandung pernyataan kemuliaan Rasulullah ya, kemuliaan Rasulullah. Jadi ketika ada yang menghina Rasulullah itu kayak menegur gitu ya. Sama-sama membicarakan tentang kemuliaan Rasul dan keistimewaan Rasul. Nah, kemudian kalau untuk surah yang setelahnya apa? Surah Qaf ya. Nah, ini kesinambungannya. Kalau untuk surah Al-Hujurat itu apa? Berbicara tentang bagaimana nih keimanan orang-orang Baduy. Jadi orang-orang Baduy itu waktu itu dia nggak terlalu beriman, gitu ya, nggak beriman karena masih ada keraguan dalam diri mereka, gitu ya. Yang akhirnya kemudian terus surah itu untuk meyakinkan mereka, gitu ya. Kemudian kalau untuk surah Qaf itu di awalnya itu disebutkan beberapa sifat orang-orang kafir, gitu. Orang-orang kafir yang mengingkari, sama ya, masih ada keraguan juga mengingkari Nabi Muhammad ya, atau mengingkari hari kebangkitan. Jadi sama-sama masih ada keraguan dalam diri mereka ya, membicara tentang satu kaum yang masih ragu dengan Islam intinya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk surah Al-Hujurat itu biasanya tuh dia menguraikan tentang kayak duniawi ya, atau misalkan kayak tentang akhlak tadi itu kan masalah-masalah dunia ya, misalkan antar teman, antar suku, antar suku, antar bangsa gitu ya. Nah, kalau untuk yang Qaf itu baru banyaknya menguraikan tentang ukhrawi gitu ya. Jadi lanjut aja langsung ke tafsirnya ya, surat Al-Hujurat. Di sini nggak pada bawa buku ya? Ada yang bawa?
Jadi kalau misalkan ada yang bawa boleh ditulis ya, karena ada beberapa poin sama nanti nilai-nilainya juga pasti ada. Gitu ya. Nah, kalau untuk surah Al-Hujurat sendiri ya, itu setelah diteliti kembali, itu surah Al-Hujurat tuh ada beberapa inti ya. Beberapa inti mungkin yang nulis bisa ditulis, karena kan bisa batal nanti kita kan banyak lupanya gitu ya, banyak lupa, jadi bisa melihat catatan kita sendiri. Itu. Jadi itu kalau untuk surah Al-Hujurat ayat 11 itu membicarakan tadi yang udah kita sebutin ya, larangan untuk saling mengejek ya, saling mencela, bukan mencela orang, bukan hanya mencela orang lain, tapi juga mencela diri sendiri. Ya, contoh mencela diri sendiri apa? Insecure. Ada lagi apa? Insecure ya, yang pasti insecure gitu, merasa ya aku mah nggak cantik gitu. Ya, setiap perempuan itu cantik ya, cantik sesuai dengan porsinya masing-masing. Cantik itu nggak pasti tentang wajah, tapi juga bisa jadi tentang hati. Gitu ya. Cantik itu bukan tentang tentang jiwa, tapi juga tentang sifat. Ya, bukan tentang fisik jasadnya aja, tapi jiwanya baik. Gitu juga definisi cantik gitu ya. Gitu. Jadi jangan insecure, tapi kalau untuk insecure masalah kebaikan itu perlu. Ya, insecure masalah kebaikan biar apa? Biar kita tuh kayak termotivasi gitu. Ya, aku kok kayak gini ya. Aku kayak gini ya. Akhirnya kita harus ya makin termotivasi, akhirnya memperbaiki diri. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, orang-orang yang tidak bertaubat dari kesalahannya itu akan dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim. Ya, jadi ketika kita tahu nih kita ngelakuin kesalahan, tapi kita nggak mau memperbaiki diri, kita zalim. Zalim kepada siapa? Diri sendiri. Ya, kita zalim kepada diri sendiri. Jadi kita nggak ngasih kesempatan untuk diri kita sendiri itu berbuat baik, atau mungkin nanti kalau misalkan kita tahu kita salah, ya kita tahu salah nih misalkan ke temen gitu, balasannya bakal di akhirat ya, balasannya bakal di akhirat ya, timbangannya lebih berat di kesalahannya yang akhirnya masuk neraka ya, akhirnya kita zalim kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi di ayat ini itu mengandung dasar tentang menghargai antara sama teman gitu ya, sama teman, sama saudara, sama lingkungan ya, menghargai sesama bangsa atau suku-suku. Sini kan beda ya suku-sukunya, ada orang Jawa, ada orang Betawi, ada orang Betawi di sini. Orang Betawi ya. Kalau yang asli Betawi kan dia suka ngomongnya nyablak gitu ya. Iya, sukanya nyablak orang Betawi mah. Orang Betawi, terus orang NTT, orang Lombok ngomongnya kan keras-keras. Orang Sumatera, orang Palembang. Tuh kalau ngomong nggak bisa nyantai, udah kayak orang marah-marah. Ya jadi kayak, apalagi kalau misalnya orang Sunda mungkin kaget ya, mungkin yang baru pertama kali kesini ngobrol sama orang Sumatera. Ih, kamu kok marah sih sama aku? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Kamu kok marah sih sama aku? Kayak dalam hati, padahal dia nggak marah gitu ya. Tapi emang mereka itu nada ngobrolnya, nada bicaranya memang seperti itu ya, apalagi kayak orang Medan ya, itu kan pasti ngomongnya keras, nggak bisa nyantai ya, orang Sumatera, orang Timur gitu ya. Jadi saling menghargai gitu. Jadi kayak pengalaman kita yang ngobrol sama orang, aku pernah ngobrol sama orang Sumatera tuh kayak dimarahin ya, ngobrol orang Tetek kan dimarahin gitu ya, padahal enggak, tapi memang mereka tuh nadanya aja seperti itu gitu ya. Nah, kalau untuk ayat 12, untuk ayat 12 ini isinya ya tentang larangan orang-orang beriman ya saling berburuk sangka. Ya, terus saling berburuk sangka, terus mencari-cari kesalahan orang lain ya. Jadi kita sebaiknya tuh jangan mencari kesalahan orang lain karena kita sendiri juga banyak kesalahannya. Gitu ya. Banyak kesalahannya, terus jangan kita kayak dia tuh apa sih, pernah ngomongin aku enggak? Kadang kita suka kepo ya. Habis kali dia suka ngomongin aku enggak gitu. Ya, dia suka ngunjingin aku enggak, ngejelek-jelekin aku enggak gitu ya. Jadi sebaiknya tuh enggak usah cari-cari gitu, supaya hidup kita tuh tenang, hidup kita tuh enjoy, supaya menghafal kita tuh fokus. Padahal kita tuh
yang punya target misalkan satu hari 12 halaman. Tapi karena punya masalah sama temen, kita pikirannya kemana-mana, kita suka kepo ke orang, akhirnya kita nggak sampai target itu. Karena pikiran kitanya udah terlalu mikirin orang lain gitu. Jadi ya udah gitu, ya nggak usah mencari-cari gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu Allah itu memberikan perumpamaan ya untuk bagi orang-orang yang suka menggunjing, orang-orang yang suka gibah gitu ya. Sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Ya itu udah umum banget ya, kita tahu ya. Cuman kadang kita lupa, makanya mungkin teman-teman di sini kalau misalkan ada temannya yang seperti itu, berarti jangan deh, jangan, di stop aja. Gitu ya, stop, jangan ngomongin lagi gitu. Ya, bagusnya gitu. Nah, kemudian di sini juga Allah tuh memerintahkan supaya kita sebagai seorang yang beriman itu tetap bertakwa karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Ketika kita bertakwa, ketika kita benar-benar beriman, siapa yang tidur? Siapa yang tidur? Ya. Ketika kita bertakwa, ketika kita beriman ya, kita melakukan kesalahan, ketika kita datang juga kepada Allah, itu Allah akan memberikan ampunan. Ya, ampunannya luas, kasih sayangnya luas gitu ya. Jadi jangan merasa ketika kita punya masalah gitu ya, karena diajak orang, karena kita insecure, kayak ya Allah nggak sayang sama aku, kenapa sih Allah menciptakan seperti ini, kekurangan yang seperti ini dengan sifat yang seperti ini gitu ya. Itu artinya Allah tuh memberikan ujian gitu. Ya, memberikan ujian seberapa sabar kita ya. Ketika kita bersabar itu ganjarannya apa? Ganjarannya surga ya. Nah, kemudian lanjut lagi di ayat ke-13 ya. Ini ada tentang yaitu Allah itu menciptakan manusia dari laki-laki dan juga perempuan ya. Jadi Allah juga menjadikan mereka tuh saling berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya mereka tuh saling tolong-menolong. Gitu ya. Ini kan banyak suku ya, banyak suku, ada banyak bangsa di sini? Banyak bangsa di sini? Bangsa mana? Bangsa Ambon itu mah suku ya. Kalau bangsa Indonesia, kita satu bangsa ya. Satu bangsa, tanah air Indonesia ya. Cuma bedanya tuh banyak sukunya tadi ya, kayak suku Jawa, suku Ambon tadi ya, dari suku Sunda, terus suku apa lagi, Sasak ya, Makassar, masih banyak lagi ya. Nah itu harusnya kita saling tolong menolong, jangan karena kayak aku mah maunya temenan sama yang satu suku aja gitu, itu mah nggak seru, nantinya nggak ada pengalaman gitu ya. Makanya kita perlu berbaur sama teman-teman yang lain supaya nanti kita udah keluar dari sini, aku dulu punya loh teman dari Aceh misalnya, jauh banget ya, atau aku punya teman lo dulu dari Papua misalnya ya, itu ngobrolnya kayak gini, jadi kita punya pengalaman gitu ya. Jadi jangan kayak temenan tuh cuma satu orang itu aja atau satu suku itu aja terus ya, tapi kita harusnya berbaur gitu ya, supaya nanti kalau misalnya kita ada apa-apa kan bisa saling ngebantu gitu ya. Misalnya nih, yang kamu dari mana? Dari Tangsel. Kamu dari mana? Di mana? Kuningan ya, misalkan dari Kuningan. Terus kamu ke Tangsel tapi nggak tahu daerah Tangsel, hubungin siapa namanya? Sarah, ngubung Sarah, gimana ini? Aku di Tangsel nyasar gitu ya. Boleh minta tolong tunjukin nggak? Tapi aku mah kemalaman gitu misalnya ya. Terus akhirnya buahnya ke Empang, jahat banget ya. Terus akhirnya apa? Ya udah kesini aja, aku Sherlock. Nanti daripada takutnya kenapa-napa, mending di sini aja dulu. Besok baru pergi lagi gitu. Staycation dulu, main-main dulu ke sini gitu ya. Soalnya aku udah nyiapin nih ayam bakar gitu misalnya. Kan iseng-iseng berhadiah ya. Nah gitu, makanya kita pentingnya saling mengenal antara suku satu dengan suku yang lain. Nah kemudian tadi kan tentang ayat ke-13 tadi tentang apa artinya? Ya, menciptakan ya. Nah,
Jadi Allah itu juga termasuknya di sini tuh mengatakan tentang kemuliaan manusia itu nggak diukur dari keturunannya, ya nggak diukur dari keturunannya, kekayaannya, tapi diukur dari ketakwaannya. Kalau misalkan manusia melihat manusia, ya orang melihat orang yang lain, pasti ngukurnya dari apa? Dari nasab, dari kekayaannya, hartanya, harta tahta, ya harta tahta. Terus apalagi ngelihatnya dari kayak misalkan orang itu rupanya seperti apa gitu ya. Tapi kalau Allah itu nggak ngelihat itu, ya. Ketika hambanya datang ke Allah, ya itu hamba-hamba Allah gitu. Jadi nggak ngelihat mau dia miskin, mau dia kaya, mau misalkan dia punya kekurangan apa, kelebihan apa, tetap sama, semuanya rata. Gitu ya, semuanya rata semuanya. Nah, kalau untuk analisis sosialnya, tadi kan udah disebutin. Ya, ada yang bisa nyebutin nggak dari kesimpulan tadi, analisis sosialnya tuh apa? Ayo, analisis sosialnya. Kayak misalkan tadi ayat ke-13, analisis sosial. Jadi tadi kan jelas banget ya, berbicara tentang kemuliaan. Tadi analisisnya berarti apa kesimpulannya? Apa? Kenapa? Siapa tadi namanya? Ya, saling menghargai ya. Jadi poin sosial itu saling menghargai ya. Nah, kemudian kayak menjunjung tinggi kehormatan kaum muslim. Ya, karena kita kan sama-sama beriman, mau meskipun kita bukan satu darah, bukan satu daerah, ya. Tapi kita sama saudara gitu ya, karena kita saudara seiman ya, semuslim gitu ya. Jadi menjunjung tinggi kehormatan kaum muslim gitu ya. Kemudian yang kedua itu larangan suuzon. Ya, jadi kita nggak boleh suuzon sama orang. Kayak misalnya nih, karena kita kepo nih sama orang, pernah nggak sih orang itu ngomongin aku ya. Jadi kayak kita tuh menyangka-nyangka gitu. Ya, nyangka-nyangka dia kayaknya ini deh nggak suka sama aku ya, kayaknya dia deh ngejelekin aku gitu ya. Itu nggak boleh. Ya, jadi nilainya larangan suuzon. Nah, kemudian yang selanjutnya itu larangan gibah. Ya, larangan gibah. Jadi kayak kan nggak boleh ya kita tuh gibah sama apa namanya tentang orang lain ya, ngomongin keburukan orang lain. Tapi ada nggak gibah yang diperbolehkan? Ada nggak kira-kira menurut teman-teman nih, ada nggak gibah yang diperbolehkan? Itu yang jilbab coklat siapa? Gibah yang diperbolehkan apa? Ada yang tahu nggak gibah yang diperbolehkan? Apa? Apa? Gibah apa tadi? Gibahin Rasulullah. Ya. Boleh. Tadi apa tadi? Gibah apa? Nggak jadi. Oh, jadi sama ya, gibahin Rasulullah ya, supaya gibahnya berpahala. Ya. Gibah berpahala itu gibahin Rasulullah. Jadi gibah yang diperbolehkan oleh para ulama. Jadi kita boleh nih, kayak misalkan ustazah ngegibahin santrinya, boleh nggak? Nggak boleh, langsung nggak boleh. Kalau misalkan ustazah sesama ustazah membicarakan satu santri yang misalkan bermasalah ya, ada urusan gitu, itu boleh, tapi dalam satu lingkaran, bukan di 2, 3, 4 lingkaran ya. Jadi kayak misalkan ustazah nih sama ustazah kayak membicarakan, itu maksudnya apa, pasti ada maksudnya. Jadi kayak untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, itu baru boleh ya. Jadi kayak gibah yang diperbolehkan tuh apa namanya, untuk kemaslahatan umat ya, untuk kebaikan bersama gitu ya. Jadi kalau misalkan ustazah ngomongin sesama ustazah, berarti ya kita, oh kayaknya aku punya salah deh gitu, tanya aja nggak apa-apa gitu, misalkan tanya aja
gitu. Apa Ustazah salahnya? Jadi sarannya apa? Kayak gimana? Perbaikannya gimana? Aku harus seperti apa? Gitu ya. Jadi itu apa namanya? Bijaksana gitu ya. Jadi kita harus bijaksana. Kalau misalkan kita tahu kita salah, berarti kita harus memperbaiki. Bukan malah, ih Ustazah itu ngomongin aku, katanya gini-gini, tahu gini-gini, aku jadi sebel deh. Aku benci banget sama Ustazah itu. Sumpah deh, aku sebel banget. Ada siapa yang suka kayak gitu? Dulu banyak yang kayak gitu ya, makanya nggak boleh. Jadi kalau misalkan sesama ustazah, misalkan membicarakan satu santri, itu artinya diskusi gitu ya, bukan serta merta tuh ustazah benci sama kalian tuh enggak ya, benci itu enggak sama sekali, tapi kayak oh supaya anak ini tuh jadi memperbaiki diri, karena kan kita di sini apa niatnya apa, menghafal Quran ya, memperbaiki diri, menghafal Quran ya, memperkuat akhlak baik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita akhlakin dari dulu sampai sekarang sama aja ya, berarti nilai-nilai Al-Quran itu nggak masuk dalam diri kita itu nilainya ya. Jadi Allah itu nggak terlalu mementingkan kayak kamu tuh hafalin lo 30 juz. Tapi kalau misalkan nilai-nilai dalam Al-Qurannya kurang dalam diri kamu, nah itu yang jadi pertanyaan. Terus kamu menghafal tuh ngapain aja? Kok nggak dipahamin? Gitu ya. Makanya ketika menghafal Quran itu bagusnya sambil membaca artinya gitu ya. Kalau dulu anak sering banget tuh kalau nanya, kamu kalau menghafal dibaca nggak artinya? Enggak. Kenapa nggak dibaca? Karena lama, takut nanti ngabisin banyak waktu gitu. Padahal enggak ya, kalau ngebaca satu halaman kan mungkin sekitar 2 sampai 5 menit kan. Jadi nggak lama, jadi harus dibaca artinya gitu ya. Jadi itu larangan gibah ya, larangan gibah. Kalau gibah yang diperbolehkan itu diskusi ya, untuk kemaslahatan umat ya, kemaslahatan bersama gitu. Karena kalau misalkan ada satu orang nih yang suka bikin masalah, misalnya kayak buang sampah sembarangan, satu orang misalkan makan sampah terus sini, terus sana, semuanya disampahin ya, kita risih nggak? Risih. Nah itu pasti bakal didiskusin sama ustazahnya, kenapa ya, harus seperti apa gitu ya, gitu. Jadi jangan suuzon dulu gitu ya, jangan berburuk sangka gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai ta'aruf ya. Ada nilai ta'aruf artinya saling mengenal ya, saling mengenal antara satu dengan yang lain gitu ya. Terus yang selanjutnya nilai persamaan derajat, yang terakhir ya, nilai persamaan derajat. Jadi satu suku sama satu yang lain, atau misalkan satu orang dengan orang yang lain tuh derajatnya semuanya sama ya, sama yang tadi kayak dibilang itu, Allah tuh nggak melihat orang dari seberapa kaya dia ya, seberapa rupawan dia, mau kaya atau miskin, semuanya sama gitu ya. Allah menciptakan semua manusia tuh sama, ada kekurangan, ada kelebihan gitu ya. Nah itu tadi nilai-nilai akhlak ya. Tadi berarti ada berapa? Ada berapa? Ayo. Di atas 5. Singkat banget, atas 5. Ada berapa? Ada yang nulis nggak? Ada yang nulis? Ada 6 poin. Ya, ada 6 poin. Gitu. Jadi kalau untuk kajian ini sudah selesai ya, alhamdulillah. Pada ngantuk? Ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk, Anda mau bertanya. Nanti ada door prize-nya juga ya, untuk 3 orang tercepat. Ya, untuk 3 orang yang berani. Ya. Tentang apa ya? Ayo, dibuka lagi. Tentang apa ya? Silakan nanti yang berani, yang tadi menyimak, angkat tangannya. Tapi kalau yang misalkan nggak angkat tangan, nanti Anda yang nunjuk. Ayo, Masya Allah, astagfirullah, jedak jeduk gitu. Yang pertama, tadi kan ada 6 ya, ada 6 nilai-nilai
akhlak sosial ya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 ya. Coba sebutkan ke enamnya. Ayo ke enamnya. Ayo, ada yang ini berani, yang memberanikan diri. Nilai-nilai akhlak sosial dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Ya, silakan. Saya sebutin, coba berdiri aja, sebutin nama sama asalnya. Sebutin 6 nilai-nilai akhlak sosial dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Ya, nama saya Ula Amaluna, asal dari Madura. Di sini saya akan menyebutkan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam ayat 11 sampai 13 dalam surah Al-Hujurat. Yang pertama yaitu larangan mencela orang lain maupun diri sendiri. Yang kedua, larangan suudzon kepada orang lain karena suudzon itu akan mendatangkan dosa. Ya. Yang ketiga, larangan berburuk sangka kepada orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Ya. Wajibnya menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Yang kelima, nilainya yaitu mempersamakan derajat Allah mempersamakan derajat hamba-hambanya. Ya. Yang keenam yaitu nilai-nilai lita'arofu, yaitu perkenalan. Ya. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya yang kedua. Ada yang bisa nggak menyebutkan tadi tentang asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul ayat ke berapa ya? Yang mudah nih, yang mudah. Ayat ke-11 tadi yang pertama. Asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat 11. Ayo angkat tangannya. Siapa namanya? Sarah, ya, silahkan berdiri. Sebutin namanya, asalnya, terus asbabun nuzulnya apa? Ismi Sarah Alivia jitu min Tangerang Selatan. Di surah Al-Hujurat ayat 11, asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW melihat suatu kaum yaitu Bani Tamim yang sedang menggunjing atau mengolok-olokkan kaum muslimin karena pakaiannya Ya. atau karena kesederhanaannya. Ya. Lalu di situ dijelaskan larangan mengolok-olokkan, menggunjing dan mengolok-olok. Ya, betul. Yang lain. Ya, Masya Allah. Siapa nama tadi? Sarah, Sarah dari Tangerang Selatan. Sarah dari Tangerang Selatan. Ayo, satu kesempatan terakhir. Siapa yang berani menyebutkan? Ya, siapa yang berani menyebutkan 3 kata kunci? Jangan, terus sedikit ya. Jangan ya, terus sedikit. Berapa ya? Karena tadi disebutin tuh ada berapa tadi yang Anda sebutin ya? Ada Banyak. Ada banyak tadi ya, ada sekitar 9 yang Anda sebutin. Coba sebutkan 5 kata kunci ya. 5 kata kunci tadi surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Kata kunci. Oh ya, siapa tata yang ini belakang? Ya, silakan. Sebutkan nama sama asal dia. Ya, berdiri. Nama saya Afifah Masum dari Jakarta. Pak. Nah, silakan. Kata kunci di surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Yang pertama, talmizu yang artinya saling mencela. Ya. Yang kedua, tajasasu artinya mengolok-olok, mencari-cari kesalahan. Ya. Terus yang ketiga, syu'obah, berbangsa-bangsa. Yang keempat, qobailah. Yang kelima, yaktab, menggunjing. Ya.
Barakallah. Ada yang mau bertanya nggak? Oh, sesi ini udah selesai ya kita ya, karena sudah 1 jam lebih. Itu waktunya piket ya? Ya, waktunya piket. Jadi langsung saja ya, karena waktunya juga sudah habis. Sudah masuk teman-teman kegiatan ke selanjutnya. Baik, Ana akhiri dulu ya. Ana akhiri dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti, yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini akan bernilai, ya, akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, yang tentunya ilmu ini akan bermanfaat ketika kita itu mengamalkan. Ya, tapi kalau misalkan kita cuma mendengar, cuma tahu teori, oh iya tahu, tapi kita enggak mengamalkan, itu sama aja nol. Ya, sama aja kosong. Gitu ya, makanya perlunya ketika kita tahu udah menghafal Quran, sebaiknya kita mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari, karena nantinya kita tuh akan tinggal di masyarakat yang lebih luas lagi ya, dengan berbagai macam orang, berbagai macam sifat orang ya. Apalagi kalau misalkan masyarakat kan lebih luas daripada pondok ya, lebih luas daripada pondok, dan masalahnya pun lebih banyak ya. Makanya ketika kita masih di pondok, masalahnya masih sedikit, jadi kita tuh harus sabar gitu, harus pinter-pinter menghadapi masalah tersebut gitu ya, harus bisa menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan gitu ya. Apalagi kalau misalkan ketika ada masalah dengan teman, tuh datengin aja temennya, bukan dilabrak ya, tapi ya kalau orang luar kan datengin dilabrak gitu, kamu kenapa ngomongin aku, kenapa kamu, enggak, jangan gitu. Kita kan orang muslim, kita orang berilmu, kita penghafal Al-Quran ya. Bagusnya kita itu kayak tanya langsung aja, kamu kenapa gini gitu ya. Nanti dia juga pasti bakal terbuka. Setelah terbuka itu nanti bakal sama-sama enak gitu ya, sama-sama, oh dia nggak suka dari aku yang seperti ini. Jangan malah, ya aku emang orangnya kayak gini, ya kalau kamu nggak suka ya udah, nggak boleh ya. Tapi kita harus sadar, oh dia nggak suka aku seperti ini, mungkin itu sifat buruk aku, jadi aku harus memperbaiki gitu ya. Bagusnya baik, mungkin itu saja dari Ana. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lainnya juga ya. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi Kak siapa? Kak Hifa. Silakan Kak Hifa maju dulu ya. Mungkin jangan dilihat dari nilainya ya, tapi dilihat dari seberapa teman-teman itu bisa memahami materi ya. Ini cuman sebagai suplai penyemangat gitu ya, suplai keberanian. Jadi pelajaran buat teman-teman yang lainnya nih ya, jangan takut gitu, jangan takut kalau misalkan tadi kayak misalkan mau baca gitu, pede aja gitu, meskipun kayak aku nggak punya lagam yang bagus, aku nggak punya nada ngaji yang bagus, nggak harus ya. Yang penting ngaji itu tajwid ya, bacaannya betul, panjang pendeknya benar ya, yang penting itu ya. Baru yang kedua setelah itu baru nadanya. Kalau nada bebas ya, nggak harus, karena kan di sini nggak pakai ini kan, nggak pakai lagam gitu ya, jadi bebas aja gitu ya. Jadi nilai-nilainya seperti itu. Makanya kenapa anak kayak banyak tanya, supaya antum tuh banyak interaksinya gitu ya, karena emang dari dulu pasti kalau misalkan ada ini, yang lainnya pada diem, nggak pada aktif ya, pada malu-malu gitu. Jadi nggak usah malu-malu gitu ya, gitu. Karena nanti kalau misalkan di luar, pasti nanti kalian juga bakal harus tetap berani gitu ya. Jadi nilai seperti itu ya. Ini buat siapa tadi? Siapa namanya tadi? Ula. Ini tadi siapa? Sarah. Ini Kak Afifah. Enggak. Silahkan.